30. Oke. Selain perikanan dan pertanian, eko pesantren di Jarinabi juga terdapat peternakan yang lokasinya tak jauh dari budidaya lele dan area pertanian. Kesemuanya dilakoni para santri untuk bekal mereka memiliki keterampilan yang nantinya akan berguna setelah mereka terjun ke dunia kerja. Mereka dapat membuka peluang usaha di bidang pertanian, perikanan, hingga peternakan. Di Pondok Pesantren Jarinabi ini kami melaksanakan program yang namanya Eko Pesantren, yaitu sebuah program pesantren yang berbasiskan kepada pelestarian lingkungan, yaitu pesantren yang ramah lingkungan. Nah, yang sudah kita laksanakan di sini adalah kami memanfaatkan potensi alam yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Jarinabi ini. Alhamdulillah, Pondok pesantren ini berdiri di luas lahan kurang lebih sekitar 5 hektar. Dan di sini kami mengembangkan beberapa sektor eko pesantren yang sudah berjalan. Yang pertama adalah sektor perikanan seperti yang ada di sini. Jadi untuk perikanan ini kami mempunyai 10 kolam bioflok lele. Untuk lele ini kami sudah berjalan 1 tahun terakhir dan sudah beberapa kali panen. Panennya itu untuk konsumsi pribadi kalangan pondok, untuk santri, untuk guru, dan bahkan kami juga sudah mendistribusikannya untuk dijual kepada masyarakat umum. Dan alhamdulillah dari distribusi untuk penjualan masyarakat umum itu kita sudah bisa untuk memenuhi menunjang salah satu sumber perekonomian pondok pesantren. Kemudian sektor yang kedua yang kami kembangkan juga di sini adalah sektor pertanian. Jadi anak-anak di sini juga kami fasilitasi dengan lahan pertanian yang mereka setiap hari ada praktek langsung di situ. Pertanian yang ada di sini adalah kami mencoba menanam kangkung, kacang panjang, kemudian cabai, terong, yang untuk sementara ini hasil dari pertanian itu kita gunakan untuk konsumsi pribadi dapur pondok untuk para santri dan juga para asatid yang ada di sini. Kemudian sektor eko pesantren yang ketiga yang kami jalankan di sini adalah sektor peternakan. Peternakan ini kami sedang memulai, kami mulai dengan peternakan kambing. Ini sudah berjalan. Nah, dari ketiga sektor itu tadi sebenarnya rencana jangka panjangnya adalah bahwa sektor-sektor itu nanti bisa memenuhi sumber perekonomian pondok pesantren. Sementara ini yang sudah ada dari beberapa sektor itu dikelola dalam satu wadah khusus, dalam satu manajemen BUMP atau Badan Usaha Milik Pesantren. Alhamdulillah semuanya berjalan dan ini kami masih terus mengembangkannya. Sementara bagi para santriwati diberikan keterampilan memasak. Muhadharah juga diajarkan kepada santri dan santriwati di Pondok Pesantren Jarinabi. Materi muhadharah diambil dari kisah Nabi hingga kehidupan sehari-hari. Muhadharah dilakukan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Muhadharah mengajarkan para santri dan santriwati agar terampil dan mampu berbicara di depan halayak untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam di hadapan umum dengan penuh percaya diri. Konsep inilah yang dapat mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari akhlak yang biadab berubah menjadi akhlak yang beradab, dari sifat yang keji berubah menjadi sifat yang terpuji. Alhamdulillah pesantren ini anak-anak kegiatannya sudah dimulai jam 3 pagi, anak-anak sudah bangun untuk melaksanakan sholat malam, ada sholat tahajud, sholat witir, kemudian sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, anak-anak ke kelas masing-masing untuk mengikuti kegiatan, ada tahfidz, ada tahsin, ada juga kitab kuning. Jadi di Pondok Pesantren Jarinabi ini ada
pembelajaran juga kitab kuning untuk anak-anak yang mendalami ataupun memahami Al-Quran selain menghafalkan Al-Quran. Setelah itu anak-anak kegiatan sekolah formal. Untuk kegiatan sekolah formal dimulai jam 8 pagi, ada SD Jari Nabi, SMP Jari Nabi, SMA Jari Nabi. Kurikulumnya mengikuti kurikulum Dignas sampai zuhur, sholat zuhur berjamaah, kemudian istirahat dan makan siang. Kemudian pada jam 2 siang anak-anak mengikuti kembali kegiatan klasikal untuk tahfidz, tahsin dan kitab kuning sampai jam 4 sore. Pada jam 4 sore sholat asar berjamaah, ada kegiatan murotal bersama-sama yang dipimpin oleh ustadz yang diikuti oleh santri-santri. Setelah itu santri-santri kegiatan piket kamar, lingkungan pondok, dan juga ada anak-anak yang olahraga. Jadi selain piket juga ada yang olahraga, ada beberapa anak juga yang ke kebun, ke ternak, dan juga ke perikanan yang semuanya adalah untuk kesejahteraan pondok.